Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, kembali lagi bersama aku di channel Muhammad Izwan. Semoga kawan-kawan selalu dalam keadaan sehat. Kita masih di rumah, jadi aku cuma ngelihat foto, video ketika aku diving di 2017-2018 lalu di Bintan. Jadi aku kepikiran buat sharing ke kawan-kawan apa sih yang kita punya di Laut Bintan. Ketika kita nyelam di Bintan, kita bisa lihat apa. Jadi aku bakalan sharing itu untuk kali ini. Sebelum itu, buat kawan-kawan yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe channel aku dan klik loncengnya supaya kawan-kawan dapat updatean video-video aku selanjutnya. Oke, kembali ke topik utama. Aku bakalan sharing untuk marine life di Bintan. Buat penyelam, pasti pengen tahu apa sih yang kita punya di lokasi kita. Jadi misalkan aku pengen nyelam di Raja Ampat, kita pengen lihat apa sih? Aku pengen nyelam di Batam, apa sih yang ada di sana? Itu yang harus kita tahu dulu untuk sebelum kita ngambil keputusan buat nyelam di lokasi itu. Jadi buat kawan-kawan yang belum pernah nyelam di Bintan, atau mungkin yang sudah pernah nyelam di Bintan belum pernah ketemu hewan ini, pasti nanti pengen nyelam di Bintan, aku yakin. Jadi yang pertama aku bakalan sharing, di Bintan itu punya penyu. Jadi ketika kita nyelam di Bintan, kita biasanya ketemu sama penyu. Tapi tergantung keberuntungan kita. Mostly aku nyelam di Bintan sih ketemu penyu. Dan di Bintan itu punya dua spesies penyu. Yang pertama green turtle, yang kedua hawksbill. Kita punya dua spesies itu. Ketika kita nyelam, kita bisa bedain nih. Oh, itu green turtle, itu hawksbill. Caranya pertama dari bentuk kulit dan warna kulit si penyu. Biasanya penyu hijau itu lebih bersih kulitnya dibandingkan penyu sisik. Ada juga penyu sisik yang kulitnya bersih, tapi yang masih muda. Dan yang kedua, kita bisa identifikasi dari mulut. Penyu hijau itu mulutnya lebih, di depan mulutnya itu lebih setara, sedangkan penyu sisik bagian mulutnya, bagian atasnya, paruh atasnya itu lebih panjang dibandingkan bagian bawahnya. Kita bisa bedain dari dua sisi itu. Banyak sih perbedaan lain, tapi nggak di kali ini. Kalau kawan-kawan pengen diskusi, aku welcome. Atau kawan-kawan yang lebih tahu, aku juga pengen belajar sama kawan-kawan yang lebih tahu. Perlu 2 SKS atau 3 SKS untuk materi penyu ini. Oke. Jadi aku kalau cerita hanya sekedar ngomong, biasanya dibilang hoax. Jadi kawan-kawan saksikan langsung video penyu yang ada di Bintan. Bintan punya penyu maksud aku. Oke, saksikan videonya. Tereng. How? Aku nggak hoax kan, ada penyu kan di Bintan. Oke. Penyu itu dulu hewan favorit aku sih ketika nyelam di Bintan. Terus dengan bergulirnya waktu, aku sudah kenal yang namanya underwater photography. Aku kenal ya, aku tahu dan pengen terus aku jadi lebih dekat dengan yang namanya nudibranch. Kawan-kawan pasti tahu nudibranch. Jadi ada yang bilang di Indonesia itu siput laut, ada yang bilang kelinci laut, atau apakah itu namanya. Oke, kali ini aku akan bahas nudibranch. Kita punya banyak spesies nudibranch di Bintan. So colorful. Jadi buat kawan-kawan yang belum pernah
ketemu sama nudibranch atau belum tahu apa sih nudibranch itu, biasanya untuk marine biologist atau penyelam itu biasanya tahu dengan nudibranch. Jadi lagi di Bintan punya banyak sekali spesies nudibranch. Jadi kawan-kawan penyelam yang belum tahu keberadaan nudibranch di Bintan, boleh datang di Bintan, coba nyelam di Bintan. Hampir setiap spot diving di Bintan itu punya nudibranch. Nudibranch unik. Nudibranch itu so colorful. Setiap spesies nudibranch mereka memiliki perbedaan warna. Mereka memiliki perbedaan bentuk tubuh. Bentuk tubuh mereka itu unik-unik. Jadi ketika kawan-kawan ngelihat apa itu nudibranch, pasti jatuh cinta. Aku sudah jatuh cinta sama nudibranch. Jadi terus nudibranch ini sangat kecil kawan-kawan. Ukurannya itu beberapa milimeter sampai 300 milimeter. Jadi ibaratnya seperti ujung kuku, itulah size nudibranch. Terus atau kita bisa lebih kurang kayak beras, gitulah nudibranch. Terus di video nanti atau foto yang kawan-kawan lihat, kenapa kelihatan lebih besar? Itu orang-orang gunain kamera mode dengan makro mode. Terus kawan-kawan yang di kameranya nggak punya mode itu, kawan-kawan bisa tambahin lensa untuk ngambil hewan-hewan yang kecil seperti nudibranch. Terus nudibranch itu sekitar 3000 spesies di dunia. Jadi sangat banyak. Di Bintan aku nggak tahu, aku ketemu lebih dari 30 spesies untuk di Bintan selama aku nyelam. Di Indonesia sangat banyak, baik itu di Bali, di Raja Ampat segala macam. Tapi biasanya setiap lokasi itu memiliki perbedaan spesies. Jadi kayak di Bali ada spesies nudibranch A, di Bintan belum tentu ada. Atau sebaliknya, Bintan ada, di Bali, di Raja Ampat belum tentu ada. Jadi unik-unik untuk nudibranch. Jadi aku nggak mau berpanjang lebar, aku mau kawan-kawan saksikan video ini. Videonya aku yakin bisa bikin kawan-kawan jatuh cinta. Oke? Saksikan videonya. Sudah jatuh cinta sama nudibranch? Yang sudah jatuh cinta, jangan lupa Bintan dimasukin di list kawan-kawan untuk tempat jalan-jalan atau tempat diving setelah virus corona ini. Semoga virus corona cepat berlalu. Oke? Selain itu, di Bintan tidak hanya punya penyu, punya nudibranch, masih banyak marine life yang lain yang kita punya di Bintan.
kita punya schooling of barakuda. Jadi ketika kita nyelam itu biasanya kita bisa ketemu barakuda. Jadi barakudanya bergerombolan. Jadi asik pokoknya ketika kita lagi nyelam ketemu mereka. Terus kita bisa ketemu surgeon fish, kita bisa ketemu sniffer fish, parrot fish, moray eel. Aku ketemu mungkin lebih dari 5 spesies moray eel di Bintan. Dan stingray tidak sangat banyak, tapi ada beberapa spesies stingray di Bintan. Mostly yang kita temui ketika nyelam di Bintan itu blue spotted stingray, itu yang biasa kita temuin. Terus kita punya lionfish, kita punya apa lagi ya, anemone shrimp. Jadi udangnya itu yang transparan, yang sering kita temuin di anemone, itulah namanya. Terus kita juga punya lobster, sangat banyak marine life yang bisa kita temuin di Bintan. Jadi aku sangat rindu pengen nyelam di Bintan karena sudah hampir 1 tahun lebih nggak nyelam di sini. Karena dari 2018 awal itu Februari aku terakhir kerja di Bintan. Jadi sekarang pulang ke Bintan dan dengan keadaan yang seperti ini lagi aku nggak bisa nyelam di Bintan. Semoga virusnya cepat pergi, keadaannya sudah membaik, kita bisa beraktivitas seperti biasa, dan aku dan kawan-kawan juga bisa nikmatin marine life di Bintan. Oke, ini sharingan aku kali ini, semoga bermanfaat, semoga bisa bikin nambah list kawan-kawan buat mengunjungi salah satu pulau yang ada di Indonesia. Alright, stay tuned and see you again in the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.